Halo adik-adik, kakak saat ini mau bahas materi biologi kita mengenai genetika. Nah, genetika itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, di mana nantinya kita akan bahas tentang persilangan pada gen-gen makhluk hidup. Sebelum kita bahas tentang persilangan, kita bahas dulu tentang beberapa istilah-istilah dalam ilmu genetika. Nah, yang pertama dari kata genetika berarti gen. Apa sih maksudnya dari gen? Gen itu adalah suatu substansi kimia pembawa sifat keturunan. Yang diturunkan dari induknya. Nah, gen itu sendiri nanti berada pada kromosom. Di kromosom tubuh atau di kromosom makhluk hidup yang terdapat dalam inti sel. Nah, untuk tempat gen itu tersendiri dalam kromosom, tempat gen di dalam kromosom nantinya akan disebut sebagai lokus. Nah, lalu kita bahas untuk yang kedua, alel. Alel merupakan anggota dari pasangan gen. Anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama. Nah, dimana misalkan ya nanti contoh misalkan ada gen pada bentuk rambut. Gen pada bentuk rambut. Nah, gen pada bentuk rambut nanti disusun oleh ada alel pada bentuk rambut keriting dan alel lurus. Nah, kalau dia pasangan alel ini keriting dengan keriting, maka gen pembentuk rambutnya keriting. Berarti keriting. Jika ketemu dengan sifat lurus, nah, dimana nanti jika diketahui keriting ini dia bersifat dominan, ini bersifat resesif, maka tetap akan menghasilkan sifat rambut keriting. Nah, seperti yang kakak sebutkan tadi, ada sifat dominan dengan sifat resesifnya. Nah, berarti kita bahas yang ketiga,
sifat dominan dan sifat resesif dari suatu gen atau alel. Nah, kalau dikatakan sifat dominan itu berarti sifat yang kuat. Sifat yang kuat, atau bisa dikatakan sifat yang menutupi sifat lain. Iya, sifat lain nanti berarti sifat yang resesif. Sifat lain atau sifat resesif. Iya. Atau bisa katakan ini sifat yang menang nantinya ya, jika ketika bertemu dengan sifat yang resesif. Berarti untuk lawannya nanti sifat resesif. Nah, kalau dikatakan sifat resesif berarti sifat yang lemah. Atau berarti dia dikatakan sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Iya. Nah, untuk yang dominan ini biasanya nanti kasih lambang huruf besar. Sedangkan di sini nanti kita kasih lambang huruf kecil. Iya. Nah, jika misalkan dikatakan nanti keriting itu dominan, maka kita kasih lambang K besar. Jika lawannya nanti keriting itu rambut lurus, berarti kita kasih lambangnya K kecil ya. Nah, lalu ada lagi nanti sifat yang sama kuatnya, itu dikatakan intermediate. Ya, intermediate. Atau bisa disebut juga sifat yang sama kuat. Iya, sama kuat. Atau dia dibilang tidak dominan dan tidak resesif. Iya. Nah, nanti dapat juga memunculkan sifat baru. Iya. Nah, contoh kalau misalkan nanti bedanya dominan, resesif sama intermediate, misalkan dibilang dominan dan resesif. Nah, jika misalkan keriting dominan, tadi kita kasih lambang K besar, dan lurus itu dia resesif, berarti kita kasih lambang K kecil. Nah, jika kita pakai istilah dominan resesif, kalau misalkan keriting ketemu dengan rambut lurus, maka yang dominan yang lebih kuat, tetap dibaca keriting. Sedangkan kalau misalkan istilah intermediate, nah kedua sifat ini nanti menghasilkan sifat intermediate. Jika katanya keriting dan lurus, kita gabungkan keriting dengan lurus, maka hasilnya nanti bersifat rambut ikal. Nah, paham ya dia bedanya ya. Jadi di sini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Muncul sifat yang baru. Lalu untuk istilah yang keenam, ada juga nanti istilahnya gen yang dominan dan gen yang dominan homozigot dan dominan heterozigot. Dengan istilah homozigot,
Dari kata homo berarti ini menyatakan punya lambang yang sama. Maka di sini kita sebutkan gen yang memiliki sifat yang sama. Nah, untuk yang homozigot ini juga nanti dia ada yang homozigot dominan, homozigot yang bersifat dominan, dan ada yang bersifat homozigot resesif. Nah, kalau homozigot dominan seperti kita gambarkan tadi keriting sama lurus, berarti dia kita buat lambangnya K besar, K besar. Sedangkan yang resesif tadi kita bikin dia lambangnya K kecil, berarti homozigot dia gennya yang sifat sama, K kecil, K kecil. Gitu ya. Nah, lalu untuk yang ketujuh, lawannya homozigot nanti kita bikin heterozigot. Heterozigot sendiri berarti kebalikannya, yaitu gen yang memiliki sifat yang berbeda. Berarti kita kasih dia lambang yang berbeda. Jadi di sini contohnya K besar, K kecil, ya. Nah, lalu yang ke-8, untuk istilah persilangan nanti ada dikatakan dia sifat genotip atau ditulis genotipe. Nah, sifat genotip nanti menyatakan sifat yang tampak. Sifat genotip adalah sifat yang tak tampak. Tak tampak. Atau biasanya ini hanya dilambangkan. Dilambangkan. Seperti yang Kak kasih contoh tadi. Contoh berupa lambang K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini semua sifat yang tidak tampak atau berupa lambang atau dikatakan genotip. Sedangkan nanti kalau dikatakan dia fenotip, berarti sifat yang tampak. Sifat yang tampak. Atau yang biasanya diindrakan. Dilihatkah, diraba, dirasa, diukur gitu ya. Nah, contoh misalkan kita lihat dari penglihatan struktur keriting sama lurus. Nah, sifat yang kita tuliskan ini akibat yang diindrakan itu disebutkan sebagai fenotip. Lalu yang ke-10, untuk persilangan nanti ada kita kasih istilah parental atau kita lambangkan P. Nah, parental dari kata parents ini menyatakan induk atau orang tua. Lalu hasil persilangan indukannya kita kasih istilah filial. Kita kasih lambang F. Hasil persilangan induk berarti kita kasih ini keturunan atau anak. Nah, untuk yang filial nanti ada beberapa dikatakan lambang F1 dan F2 dan seterusnya. Kalau menyatakan lambang F1 berarti dia menyatakan keturunan pertama. Sedangkan nanti kalau ada lambang F2 berarti menyatakan keturunan kedua. Begitu ya adik-adik. Nah, setelah itu nanti saat persilangan ada lagi dikasih istilah
filial tadi udah, gen parental sudah. Sekarang kita kasih istilah rasio atau R. Nah, rasio ini nanti menyatakan perbandingan. Untuk menyatakan perbandingan. Iya, mau itu nanti dia minta rasio fenotip kah atau rasio genotipnya, perbandingan fenotip atau perbandingan genotipnya. Nah, baik dia dalam bentuk angka 3:1 ataupun dalam bentuk persentase. Contoh, misalkan nanti hasil persilangannya keriting banding lurus 3:1. Ya, rasionya misalkan 3:1 atau 75% banding 25%. Nah, ini menyatakan rasio atau perbandingan. Oke, lalu untuk yang selanjutnya, gamet. Iya, gamet atau kita lambangkan G. Nah, gamet ini dia menyatakan jenis kelamin, ya, menyatakan jenis kelamin ataupun sel kelamin. Maksud kakak sel kelamin ya. Sel kelamin. Iya, menyatakan sel kelamin. Sel kelamin. Nah, sel kelamin ini nanti kita ambil setengah dari sel induk. Yang berasal dari genotip. Setengah dari sel induk. Iya, setengah dari sel induk. Nah, contohnya misalkan kita tadi punya gen K besar K kecil, maka kalau mencari gametnya, kita tentukan setengah dari K besar K kecil, yaitu K besar ataupun K kecil. Kalau misalkan gennya dominan homozigot seperti ini, maka gametnya hanya K besar saja. Sedangkan kalau misalkan dia K kecil, maka gametnya menjadi kita ambil K kecil saja. Oke, begitu kira-kira ya adik-adik.